Shalom Bapak Ibu Saudara, saya menyapa kita pada malam hari ini dalam sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita ikuti dan saksikan program ini dari awal sampai selesai. Dan malam hari ini kita akan diberkati oleh pujian dan firman Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan setiap hidup kita sebagian hari semakin kuat di dalam Tuhan, khususnya di dalam kita menjalani kehidupan bersama keluarga kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, lewat acara ini dimanapun kita berada, Tuhan pasti melawat dan menolong dan memberkati kita sekalian. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, acara kita ini kita awali dengan menyanyikan sebuah pujian yang memberkati hidup kita untuk kita tetap semangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Untuk itu saya panggilkan Rosa untuk membawa kita dalam pujian kepada Tuhan. Ya, kita akan menaikkan pujian kita bagi Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, dalam kelayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa sepanjang hidupku, darahmu kelayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau bagiku segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
siap memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan, bersorak memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Ya, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus baik. Berkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Engkau adalah juru selamat dalam hidup kami ya Tuhan.
memberkati hidup kita, saudara. Yesus adalah juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara, saya panggilkan hambanya Pak Mesak untuk datang ke depan ini menyampaikan berkat firman Tuhan buat kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada malam hari ini adalah berkat atas keluarga. Saya percaya semua kita pasti rindu dan senang jika ada berkat atas keluarga kita. Namun Bapak Ibu Saudara, untuk lebih jauh tentang firman Tuhan malam hari ini, maka saya akan sapa hambanya Bapak Mesak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Haleluya. Sehat semua Pak ya? Amin. Haleluya. Pada malam hari ini Bapak akan menyampaikan tema berkat atas keluarga. Kiranya semua kita dimanapun malam hari ini mendapatkan berkat ilahi, berkat Tuhan dalam acara ini. Tuhan berkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur malam ini ya Tuhan, di atas keadaan hidup kami hari ini. Kami bersyukur di masa COVID pandemi Corona 19 ini ya Tuhan. Kami sehat hari ini, kami bisa memuji Tuhan sebagai harta yang mahal, yang paling mahal. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Bukakanlah isi hati kami supaya kami mendengar firman-Mu, supaya seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu semakin semangat mencari Tuhan di atas kondisi hidup kami hari ini. Kami percaya ada firman Tuhan yang menopang kami. Kami sehat, kami disembuhkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Berkat Tuhan atas kita malam ini adalah dalam Mazmur pasal 128. Saya bacakan untuk kita seluruh sidang jemaat Tuhan, anak Tuhan. Beginilah firman Tuhan berkat atas rumah tangga dalam Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang tidak menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ayat ini berbicara tentang berkat. Kalau berbicara berkat ini tidak lagi seperti kaget kita mendengarkan. Semuanya pasti kita rindu untuk mengalami berkat Tuhan. Terlebih di masa-masa kita hari ini, saya percaya kita berdoa terus supaya Tuhan turut campur tangan. Tapi dalam pembacaan kita di Mazmur 128 ini sangat luar biasa. Tuhan inginkan bahwa kita memiliki gaya hidup di dalam Mazmur 128 ini yang akan saya bahas lebih lanjut. Dalam masa di umur 12 tahun zaman bangsa Israel ditekankan bahwa seluruh anggota rumah tangga keluarga itu harus pergi ke Yerusalem. Yerusalem itu menggambarkan adalah rumah Tuhan. Karena lewat Yerusalem maka di sana laki-laki, wanita dan anak-anak akan mendapatkan berkat pembendaharaan dari rumah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan pun rindu kita hari ini. Meskipun kita menghadapi masa-masa yang paling sulit hari ini.
jelas firman Tuhan menekankan kepada kita harus keluarga itu kita bawa pada Tuhan. Bagaimana mungkin berkat Tuhan datang ke rumah tangga kita kalau kita tidak datang kepada Tuhan? Dan saudara yang kasih Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan keluarga itu ada ya, sebuah amanat yang diciptakan kepada Adam dan Hawa. Setelah Adam itu diciptakan dan Hawa itu pada hari ke-6. Kenapa hari ke-6? Supaya keluarga ini siap bekerja di ladangnya Tuhan. Bukan di ladang seperti yang dikatakan oleh iblis menghancurkan dunia ini. Adam harus maksimal membawa berkat kepada rumah tangganya. Demikian Hawa juga, seorang istri kepada suaminya harus memiliki potensi yang baik. Sedang jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, apabila kita melihat firman Tuhan, sangat jelas mudah sekali di sini. Pertama, keluarga itu diciptakan untuk menjadi berkat kepada orang lain dan juga menjadi sebuah pekerjaan Allah untuk ke depan biar jemaat atau manusia itu menjadi partnernya Tuhan. Kadang kita stres mungkin menginginkan sesuatu hal yang dalam kehidupan ini melebihi dari porsi yang kita inginkan. Tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita agar kita di sini menjadi berkat, ada punya berkat di rumah tangga kita. Hal yang sangat ditekankan di sini adalah ada kebahagiaan. Berarti di keluarga itu perlu kebahagiaan, bukan diukur dari uang, bukan karena si suami paling ganteng di rumah itu atau si istri paling cantik di lokasi itu, tidak. Tapi di sini ada kebahagiaan, ada di dalam jalannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat syarat untuk menerima berkat Tuhan di sini ada 3 dari pembacaan kita yang kita baca di Mazmur 128. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Jadi berkat atas rumah tangga kita ada kalau yang pertama takut Tuhan. Takut Tuhan bukan berarti kalau ada yang melihat kita baru kita takut. Bukan dikatakan takut Tuhan kalau misalnya kita tidak bisa menjauh dari dosa. Nah, tapi di sini saudara yang kasih Tuhan, contoh yang paling baik ketika sebuah keluarga itu bahagia mendapat berkat Tuhan yang dicontohkan oleh Yusuf. Yusuf itu tidak pernah, bahkan firman Tuhan mencatat, dia tidak mau masuk dalam dosa. Istri dari seperti ya merayu-rayu dia, tapi dia tidak mau jatuh dalam dosa. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, berkat Tuhan yang pertama adalah harus takut akan Tuhan. Jadi seisi rumah tangga kita akan mendapat berkat. Maka di ayat yang ke-6 dikatakan sampai anak-anak kita pun mendapat damai sejahtera kalau takut akan Tuhan. Inilah modal kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen yang memiliki Yesus, Isa Al-Masih, yang disebut oleh teman kita di dalam hal di sini kita harus belajar bahwa takut Tuhan itu bukan karena dilihat orang. Takut akan Tuhan bukan karena ada kesempatan berbuat dosa, tidak. Tapi ketika tidak ada sekalipun itu, kita belajar kita ini adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, berkat Tuhan atas rumah tangga adalah hidup dalam jalan Tuhan. Di dalam jalan Tuhan itu memang kadang-kadang kita sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi di sini dikatakan jalan Tuhan itu tidak instan. Tidak seperti apa yang kita rindukan secepatnya. Misalnya kita mungkin sedang menyediakan kopi, Indomie, tidak seperti itu. Tidak seperti membalikkan jalan tangan kita, telapak tangan kita. Tapi jalan Tuhan di sini adalah kita memperoleh prosesnya Tuhan kalau kita mau siap di dalam berkat. Saya umpamakan kalau kita ingin membeli sebuah berlian, meskipun berlian ini dijatuhkan di tanah yang kotor, di kotoran, tetapi ketika dia masuk di dalam proses dibersihkan, dia tetap cemerlang seperti berlian. Harganya mahal.
Anak Tuhan itu harus mahal di dalam Tuhan. Artinya apa? Di jalan Tuhan harus tetap mengusahakan ada prioritas utama. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, memang menyakitkan kadang-kadang jalan Tuhan itu. Memang dikatakan ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Kalau kita memilih yang lebar, ujungnya binasa. Dan kalau kita memilih yang sempit, akhirnya kita menemukan rahmat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pasti saya rindu sidang jemaat yang menonton bakal anak Tuhan, sahabat-sahabat baik di media ini, pasti rindu berkat Tuhan di tahun ini semakin berlimpah. Memang kalau kita sadari bahwa kebutuhan kita itu tidak pernah sampai kita merasa puas cukup. Tetap kita membutuhkan terus. Udah punya rumah, pengen satu rumah lagi. Udah punya motor, pengen dapat dua lagi. Sudah punya motor, ya pengen mobil lagi. Tidak cukup. Karena manusia itu kepuasannya tidak sampai di situ. Tetapi Tuhan berkata bahwa ketika jalan kita di dalam Tuhan, yang tidak mungkin itu pun bisa mungkin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dikatakan bahwa kebahagiaan kita bukan terletak dari kebanyakan uang kita, harta kita. Tetapi di sini dikatakan kebahagiaan kita kalau kita baik keadaannya di jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu indah, memang prosesnya panjang. Tapi Bapak Ibu Saudara ketahuilah, jalan Tuhan itu tidak pernah membawa kita kepada kebinasaan. Akhirnya bahwa dengan diberkati Tuhan, maka jalan yang kita tempuh itu semuanya akan indah pada waktunya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan beri kekuatan, yang putus asa akan Tuhan beri pengharapan, yang jalan buntu Tuhan buka. Tapi ketahui ketika kita berdusta, mengingkari janji kita kepada Tuhan, kita mengingkari jalan kita kepada Tuhan, itulah salah satunya. Saat itulah iblis ingin merenggut kita masuk dalam kebinasaan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan di atas rumah tangga. Yang ketiga adalah bekerja sungguh-sungguh. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa laki-laki yang takut akan Tuhan harus bekerja seumur hidupnya untuk rumah tangganya. Saudara yang kasih Tuhan, ada pepatah berkata begini, lebih enak menikmati makan jari tangan kita sendiri daripada diberikan tangan orang. Memang jelas dunia pun menyadari demikian. Lalu Tuhan ketika kita kembali kepada penciptaan, Adam dan Hawa itu disuruh untuk tetap bekerja. Sebagai suami harus dia berhadapan dengan tubuh ini, jeri lelahnya, bahkan sampai berkeringat, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita sebagai laki-laki Adam hanya berpangku tangan di rumah, tetap bekerja, berdoa, dan melakukan segala perintahnya. Tuhan sudah siapkan segala apa yang kita butuhkan. Manusia hanya punya ukuran masing-masing. Kalau saya mau tanya kepada kita semua, ukuran baju kita pun beda-beda. Ukuran saya double XL. Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang X, ada yang M, ada yang S. Kebutuhan kita masing-masing Tuhan sudah sediakan. Hanya kita sekarang harus bekerja, harus berangkat dan menikmati hasil jerih payah kita itu dengan sukacita, bahagia. Kalau kita menikmati ukuran berkat rohani ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sangat bersyukur. Berkat Tuhan itu semakin ditambahkan Tuhan. Carilah dahulu kebenaran Allah, darilah Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan apa yang kita minta. Banyak orang yang tidak mau bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan berkata, bahkan istri kita pun harus menjadi pohon anggur. Artinya apa? Dia harus menjadi penopang dalam rumah tangga. Kalau ada istri menjadi perhomrong di dalam rumah tangga, tidak menyetujui, tidak menyepakati suaminya bekerja, maka itu salah satu untuk membuat keluarga atau rumah tangga itu semakin terpuruk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kiranya rumah tangga kita, rumah kita dipenuhi, dihadapkan dengan indahnya berkat-berkat Tuhan dalam kerohanian kita.
khususnya mengiring Tuhan. Berkat Tuhan ada di rumah tangga kita kalau kita bekerja. Itu Bapak Ibu Saudara, apalagi di masa-masa sekarang. Tidak hanya cukup suami, istri pun harus bekerja. Tidak hanya cukup istri, suami pun harus membuat topangan yang luar biasa kepada istri keluarga. Anak-anak harus diajarkan firman Tuhan. Pagi, siang, dan malam. Mau tidur, mau berdiri, bangun tidur, dan selanjutnya. Karena ini merupakan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Di Yerusalem, umur 12 tahun ke atas harus pergi ke rumah Tuhan. Kalau tidak ada di rumah Tuhan, maka dianggap anaknya itu, laki-laki tersebut, wanita tersebut, tidak akan mendapat bagian. Jadi saya percaya rumah tangga itu desainnya Tuhan. Tidak ada keluarga yang tidak didesain Tuhan. Tuhan itu menjadi pendesain yang hebat. Jadi tubuh kita ini harus kita berikan kepada Tuhan, tergantung kepada kita Bapak Ibu sekarang. Jadi saya percaya baiklah keadaan kita ketika kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan, ada berkat di dalamnya. Kebahagiaan kita ada di Yerusalem, yaitu tempat yang disiapkan Tuhan. Di ladang kita bekerja, di rumah tangga kita, dimanapun anakmu bekerja, anakmu sekolah, Tuhan lindungi. Saudara yang kasih Tuhan, hebat Tuhan itu. Sehingga nanti kiranya Tuhan memberkati kita sampai kebahagiaan anak cucu-cucu kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur malam ini ya Tuhan, sudah disampaikan firman-Mu, berkat Tuhan ada di dalam rumah tangga kami, jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang menonton live streaming ini ya Tuhan. Ada 3 poin, takut akan Tuhan, maka kami akan memperoleh berkat itu. Yang kedua, kami berada terus di jalan Tuhan. Terlebih di masa ini ya Tuhan, kami harus kuat, kami harus berdoa mencari Tuhan. Kami harus siap bangun pagi untuk bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga, kami harus rajin bekerja. Untuk itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, carilah Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati engkau di pagi hari. Sehingga kami Tuhan percaya berkat-Mu berada di rumah tangga kami masing. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah kerinduan kami malam ini. Berkat Tuhan yang kami dengar, itu menjadi bagian kami untuk kami terus semangat di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan Bapak. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Dan saya percaya dimanapun kita berada, ketika kita meyakini dan mengimani firman Tuhan itu, maka Dia akan bekerja dalam setiap kehidupan kita melalui iman kita dan perbuatan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kiranya setiap keluarga kita dimanapun malam hari ini mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, dengan kita belajar untuk hidup benar di mata Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau suami istri dan seluruh keluarga belajar untuk hidup benar di mata Tuhan, maka bisa dipastikan keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Dia akan hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan dan punya semangat yang luar biasa untuk bekerja sehingga seluruh nafkah keluarganya terpenuhi dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun sebuah keluarga kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah lewat acara Mesbah Keluarga ini, setiap keluarga kita dimanapun Bapak Ibu menyaksikan acara ini, percayalah Tuhan pasti menolong kita. Ketika kita datang berseru dan berdoa, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri acara kita ini, saya
Persilakan Saudari Rosa untuk memimpin kita di dalam pujian kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi kembali buat Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih untuk kasih setia. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sepanjang hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagi, syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan yang bagimu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup dan berkuasa. Terima kasih buat pimpinanmu ya Tuhan, penyertaanmu dan kuasamu yang luar biasa dalam kehidupan kami, khususnya dalam acara Mesbah Keluarga malam ini. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan setiap hati kami, untuk kami senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah penolong kami dan penyelamat kami, khususnya di dalam kami menjalani kehidupan keluarga kami masing-masing dimanapun ya Tuhan. Jika hari-hari ini keluarga kami mengalami banyak beban, mungkin ada yang putus asa oleh berbagai tekanan hidup, kami percaya Tuhan, dan kami berdoa supaya malam hari ini setiap kami yang mengikuti acara ini mendapatkan kekuatan dari Tuhan lewat firman-Mu ya Tuhan. Keluarga kami dikuatkan, keluarga kami dipulihkan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan kami mau belajar untuk bekerja. Kami percaya lewat pekerjaan apa yang kami kerjakan, Tuhan bekerja dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyatakanlah kasih karunia-Mu dalam setiap keluarga kami, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang hidup benar di mata Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan ya Tuhan. Yang lemah beri kekuatan, yang susah Tuhan kiranya Kau beri pengharapan yang baru. Semuanya kami serahkan dalam tangan.
Berkatilah acara mesbah keluarga ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat dalam setiap keluarga dimanapun ya Tuhan yang menyaksikan acara ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Demikianlah acara mesbah keluarga malam hari ini. Kita akan jumpa kembali di dalam acara minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.